Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Feni Kesuma Nuswantari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Muara Enim. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama dengan rekan saya, Ibu Ermita Ratnastiti dari SMA Negeri 2 Rambang Dangku. Oke, langsung saja Bu Ermita. Ya. Jadi yang mau dipakai untuk supervisi akademik kelas berapa Bu Ermita? Kelas 11A, Bu. 11A, oke. Waktunya? Waktunya di hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Jadi sebelum pelaksanaan supervisi akademik, saya akan melakukan sedikit tanya jawab pra-observasi ya Bu ya. Ya, baik. Tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan pada saat supervisi akademik? Ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu menganalisis kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis proses pembentukan ikatan ion melalui transfer elektron dengan struktur Lewis. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menggambarkan proses pembentukan ikatan ion melalui transfer elektron dengan struktur Lewis. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat supervisi besok ada 3 ya Bu ya. Area pengembangan apa yang ingin Ibu Ermita saya untuk observasi atau amati? Jadi area pengembangannya yang saya pilih di sini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pembelajaran diferensiasi ya. Dari tujuan dan area pengembangan yang akan saya amati itu, strategi apa yang sudah akan Ibu siapkan untuk pelaksanaan besok? Ada 3 strategi yang sudah saya siapkan. Yang pertama itu tentu menyiapkan dulu RPP berdiferensiasi, kemudian menyiapkan media berupa video pembelajaran tentang pembentukan ikatan ion, dan yang ketiga menyiapkan puzzle tentang pembentukan ikatan ion. Jadi ada 3 strateginya, kemudian ada 3 tujuannya ya Bu ya. Mudah-mudahan pada saat pelaksanaan supervisi akademik nanti murid-murid nyaman, murid-murid aktif, dan murid-murid bisa mengikuti jalannya pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di hari Rabu ya Bu Ermita ya. Pak Ibu, demikian percakapan pra-observasi yang saya lakukan kepada Ibu Ermita Ratnastiti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran kimia. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Siap, Kak. Doa mulai. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir? Nihil. Oke, semuanya hadir ya, Nihil. Hari ini kemarin sudah Ibu jelaskan. Materi kita hari ini adalah ya. Oke, sebelum mulai belajar, sudah siap belum untuk belajar hari ini? Ya. Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita diharapkan mampu menentukan suatu unsur agar bersifat stabil dan bagaimana unsur-unsur tersebut berikatan. Sebelum mulai belajar supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu. Setuju? Oke, kalau setuju duduk saja di tempatnya. Nanti Ibu tampilkan video. Silakan kalian ikuti gerakan yang ada di videonya. Siap? Ya. Oke.
and make it happen. 'Cause we believe it. We are the dreamers, and make it happen. 'Cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. 'Cause we can see it. Kan kalian perhatikan di depan itu gambar suasana di mana kira-kira? Ya, di pasar. Jadi kalau di pasar ada siapa saja yang terlibat? Pedagang atau penjual dan pembeli. Mereka saling berinteraksi. Agar apa? Agar dapat memenuhi kebutuhan. Jadi perlunya adanya interaksi antar penjual dan pembeli supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan. Oke. Kemudian di gambar berikutnya di sini nih, kalian sudah tidak asing lagi dengan kedua benda yang ada di gambar itu. Apa itu? Ya, garam dan air yang sering kali dan pasti kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setiap hari ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak garam dan air itu terbentuk dari atau tersusun dari atom atau unsur apa saja? Garam dari Na dan Cl. Kemudian iya, dari air dari hidrogen dan oksigen. Berarti di situ ada beberapa unsur, ada Na atau natrium dan klor atau Cl yang membentuk elektron yang stabil. Itu jumlahnya harus 8. Jadi Na dengan muatan positif karena dia melepaskan satu elektron bisa berikatan dengan Cl yang bermuatan negatif dalam 5 kelompok. Jadi sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1, mana kelompok 1? Ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ada kelompok 5. Ada, oke. Karena sudah duduk di kelompoknya masing-masing, silakan di dalam kelompok masing-masing kalian berdiskusi menyelesaikan masalah yang sudah Ibu tuangkan dalam LKPD ini. Ya, silakan disimak, dibaca langkah-langkah mengerjakannya. Untuk menyelesaikan LKPD ini, kalian masing-masing kelompok boleh mendatangi 3 pos yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama, di pos pertama ini kalian bisa menonton video tentang materi kita hari ini, ya. Kemudian di kelompok 2 Ibu siapkan modul atau bahan ajar untuk menggali informasi sesuai dengan materi yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan LKPD, silakan kalian susun puzzle yang ada di belakang di pos 3. Itu sesuai dengan kelompok, ditulis kelompok dan nama anggota. Tulis ya kelompok dan nama anggotanya. Kan dibaca langkah kerja LKPD-nya, kemudian boleh langsung mengunjungi pos-pos yang ada ya. Hidup. CA atomnya mana? Boleh pindah ke situ kaki. Boleh susun puzzle-nya. Tidak. MG besar-besar penuhi. G, MG. Ja. Satunya lagi, bedakan warnanya biar bisa beda. Nah, boleh disusun elektronnya. MG berapa elektron?
Di sini nempelnya. Baca Bu ini baca di sini. Kan udah. Ya, kalau samakan kalau dia 6 6 nya warna itu. Iya. Orange. Sini. Ini lagi sini. Nah. Ya. Tempel lah. Sepanjangan kereta api yang bagi dua, yang cit lagi kawannya nggak bagi. Tempel lah. Nah, balik ke kelompoknya masing-masing. Ini isi di kalau yang nomor 1 sampai 5. Ini kamu. Ya, app-nya yang kecil ini. Ya. Coba minta yang di situ yang tinggi lah. Semua? Ya, waktunya juga sudah habis. Sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kami. Saya Chelsea Arinda. Saya Baiklah, ini hasil diskusi kami. 1. Berdasarkan skema di atas, pastikan cara atom Na, Mg, dan Ca untuk mencapai keadilan. Jika Na melepas 1 elektron akan bersifat stabil, sedangkan Mg melepas 2 elektron akan bersifat stabil. Baiklah, demikianlah hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hasil puzzle dari 5 kelompok yang kalian kerjakan secara diskusi. Dari ujung situ ada ikatan H2O. Ya, dengan H nomor atomnya 1, maka dia sudah stabil karena H atomnya 1 sudah stabil. Berikatan dengan atom O yang memiliki 6 elektron. Jadi 2 atom H berikatan dengan 1 atom O sehingga O bersifat stabil dengan 8 elektron, membentuk ikatan kimia H2O. Yang kedua di sini ada NaF. Na nomor atomnya 11, dia melepas 1 elektron supaya stabil. Dan F dengan nomor atom 9, elektron valensinya 7, sehingga dia menangkap 1 elektron sehingga bermuatan negatif. Supaya mereka stabil, di sini F bisa berikatan dengan Na yang memiliki 1 elektron, sehingga elektronnya sekarang berjumlah 8, membentuk ikatan kimia NaF atau natrium fluorida. Yang ketiga ada Mg dan O. Mg nomor atomnya 12, melepas 2 elektron sehingga bermuatan 2 positif. Ini elektron valensinya ya, 2 elektron. Kemudian O memiliki 6 elektron valensi, artinya dia harus menangkap 2 elektron supaya stabil. Berikatanlah dengan Mg yang memiliki 2 elektron sehingga O menjadi stabil dengan 8 elektron, membentuk ikatan kimia MgO atau magnesium oksida. Kemudian ada KBr, kalium nomor atom 19 dan Br35 dengan elektronnya K1 elektron dan Br itu ada 7 elektron, membentuk ikatan dengan 8 elektron KBr, kalium bromida. Dan yang terakhir di sini ada CaCl2. Ca nomor atom 20, Cl17. Ya, artinya Cl dengan 7 elektron, Cl dengan 2 elektron. Supaya stabil
Ca mengikat dua atom Cl sehingga Cl masing-masing berjumlah 8 elektron, ya. Memenuhi aturan oktet. Ca memenuhi aturan duplet sehingga membentuk ikatan kimia CaCl2 atau kalsium klorida. Baiklah, sudah bagus sekali hasil dari tiap kelompok hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, baiklah. Jadi kegiatannya sudah selesai dari mulai diskusi kelompok dan presentasi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran kimia yang sudah kalian lakukan? Boleh? Siapa yang mau mewakili? Seru dan asik. Asik. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Dari kelompok lain yang cowok, Yunus, malah Yunus. Bagaimana Yunus perasaannya? Oke, menyenangkan dan seru. Ikuti pelajaran dengan baik. Sekarang siapkan diri, kita kerjakan soal evaluasi. Ya, siapkan penanya. Oh, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan soalnya ke depan. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa materi untuk pertemuan berikutnya adalah tentang ikatan ion. Silakan kalian pelajari. Kita bertemu lagi di hari Senin. Ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Kesumanuswantari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Muara Enim. Pada hari ini, Senin 23 Oktober 2023, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Ermita Ratnastiti. Dalam kegiatan pasca observasi ini, saya juga dibersamai oleh pengajar praktik saya, Bapak Merang Udin SPD SD. Langsung saja Bu Ermita. Halo Bu Ermita. Ya Bu Feni. Ada apa nih kok tumben datang ke kantor bawah? Ya, mohon maaf sebelumnya Bu Feni ya mengganggu waktunya sebentar. Jadi tujuan saya ke sini untuk membahas atau menyampaikan terkait permasalahan pada pertemuan kita kemarin di kelas. Oke, kemarin saya sudah ke kelasnya Bu Ermita ya pada hari Rabu kemarin. Jadi tujuan percakapan kita hari ini adalah akan ada sesuatu yang ingin Ibu Ermita sampaikan terkait dengan pembelajaran di kelas Rabu kemarin ya Bu ya? Iya. Terkait hal itu, kira-kira apa tujuan yang ingin kita bicarakan hari ini Bu? Ya, jadi tujuan yang saya ingin sampaikan di sini Bu terkait dengan pemecahan masalah pembelajaran kemarin pada area pengembangan yang saya rasa belum optimal. Oke, berarti area pengembangan kemarin ada yang belum optimal ya Bu Iya. ya? Oke, kemarin kalau tidak salah area pengembangan dari Bu Ermita itu ada 2 ya? Iya, benar. Oke, kemudian setelah nanti kita melakukan percakapan ini, apa yang diharapkan dari Bu Ermita dari percakapan tersebut? Yang saya harapkan di sini saya dapat memberikan pembelajaran yang dimana seluruh siswanya itu terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Oke, jadi itu bisa menjadi tolok ukur keberhasilan kita dari area pengembangan yang ingin Iya. Ibu kembangkan, di mana jika seluruh siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran ya Bu ya? Benar sekali Bu. Nah, menurut Bu Ermita, kondisi Ibu saat ini yang sudah Ibu sampaikan tadi, jika diskalakan, itu jika 1 itu terendah dan 10 itu tertinggi, kira-kira kondisi Bu Ermita berada dalam skala berapa Bu? Mungkin kalau saat ini saya merasa berada di skala 5 Bu ya. Tapi saya mengharapkan saya itu mampu berada di skala 8 begitu Bu Pen. Oke, sesuai kondisi saat ini itu ya Bu Iya. ya? Jadi sesuai dengan kondisi saat ini, adakah kesempatan yang dimiliki oleh Bu Ermita agar area pengembangan terkait dengan keaktifan siswa dapat teratasi? Ya, mungkin kesempatan yang saya miliki akan saya gunakan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas yang menjadikan pada pertemuan berikutnya yang bisa menjadikan keaktifan siswa itu lebih optimal lagi dibanding sebelumnya.
Oke, berarti keaktifan siswa ingin dioptimalkan ya Bu ya. Ditingkatkan, ya. Bu Ermita tadi sudah menyampaikan bahwa tujuan dari percakapan kita hari ini adalah agar area pengembangan terkait dengan keaktifan siswa dapat Iya. teratasi. Nah, menurut Bu Ermita sendiri, apa kekuatan yang dimiliki oleh Bu Ermita agar tujuan yang sudah Ibu sebutkan tadi dapat teratasi? Jadi kekuatan yang saya miliki mungkin saya bisa lebih memperhatikan lagi siswa-siswa yang tadinya kurang aktif dan tidak hanya fokus pada siswa yang aktif saja di dalam kelas. Oke, jadi ada dua biar dia siswanya aktif dan tidak pasif ya Bu ya. Dari itu adakah gangguan atau hambatan untuk tercapainya tujuan dari yang sudah Ibu sampaikan tadi? Jadi kalau mungkin hambatan itu karena ini kan berkaitan dengan keaktifan siswa di dalam kelas. Mungkin hambatannya karena media pembelajaran dan metode yang saya gunakan mungkin kurang menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga ada beberapa siswa yang masih bersifat pasif dan tidak tertarik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oh, jadi menurut Bu Ermita itu hambatannya karena media Metode. yang Ibu gunakan, kemudian metode Metode. yang kurang menyenangkan ya Bu ya. Terus kira-kira solusinya bagaimana Bu yang bisa Ibu berikan dalam mengatasi hambatan tersebut? Menurut saya solusinya yang pertama itu saya dapat memberikan materi yang sesuai dengan gaya belajar siswa di kelas, kemudian mencarikan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa-siswa tersebut. Oke, jadi dengan memberikan materi sesuai gaya belajar dan Iya. metode yang menyenangkan Menyenangkan. ya. Kemudian kira-kira rencana terdekat dari Bu Ermita sendiri untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dengan keaktifan siswa apa Bu? Rencananya saya akan mencoba memberikan materi yang sesuai dengan gaya belajar siswa dengan disertai metode pembelajaran yang tentunya menarik dan menyenangkan. Oke, nah dari yang sudah Ibu lakukan, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan dan kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Yang pertama tentu strategi yang saya lakukan dalam pertemuan besok, terlebih dahulu saya akan memberikan kuesioner kepada siswa. Tujuannya untuk mengetahui gaya belajarnya dulu Bu, untuk mengetahui gaya belajar siswa sehingga nantinya saya akan lebih mudah dalam memberikan materi sesuai dengan gaya belajar. Kemudian saya juga akan berdialog dengan rekan sejawat terkait dengan metode pembelajaran apa yang kiranya bisa menarik dan menyenangkan bagi siswa. Juga saya membutuhkan bantuan dari wali kelas dan guru mata pelajaran tentunya. Oke, jadi Ibu akan meminta bantuan wali kelas dan juga guru mapel lain ya Bu ya. Nah, apakah hanya di pembelajaran besok atau seterusnya kira-kira Ibu dalam menerapkan strategi tersebut? Insya Allah akan seterusnya saya terapkan. Luar biasa sekali ya Bu Ermita. Ya. Lalu apa komitmen Ibu dalam menjaga rencana dan strategi yang akan Ibu lakukan tersebut? Jadi saya berkomitmen agar saya bisa memberikan pembelajaran yang dapat mengakomodir jadi keseluruhan siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke. Kira-kira nih Bu, dari apa yang sudah Bu Ermita sampaikan tadi, kapan Ibu akan memulai melaksanakan kegiatan tersebut? Akan sesegera mungkin saya laksanakan. Mungkin hari Rabu besok saya akan mulainya gitu. Oke, jadi tindak lanjutnya dari kegiatan ini adalah Ibu Ermita akan segera melaksanakan strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya? Iya, betul. Oke Bu Ermita, tidak terasa sudah cukup lama kita berdiskusi ya Bu ya, Iya. sesuai dengan tujuan awal yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa akan ada sesuatu yang akan disampaikan terkait dengan pembelajaran kemarin. Dari diskusi kita hari ini, kira-kira bagaimana kesimpulan yang dapat diambil oleh Bu Ermita dan apakah dari percakapan kita hari ini Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami di kelas? Ya, alhamdulillah ya Bu, setelah diskusi tadi saya merasa lebih lega dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang kemarin muncul saat pembelajaran di kelas. Alhamdulillah ya Bu, sudah menemukan solusinya. Untuk Bu Ermita, terima kasih sekali dan semoga sukses untuk kedepannya ya Bu ya. Sama-sama Bu Fen. Oke.
Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan saya Ibu Ermita Ratnastiti. Selanjutnya kepada Bapak Barang Udin selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan baliknya terhadap percakapan pasca observasi yang baru saja kami lakukan. Silakan Pak. Baiklah, sebelum saya memberikan umpan balik, pertama saya mengapresiasi dulu proses supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Ibu Heni sebagai coach dan Ibu Ernita sebagai coach. Sepanjang percakapan supervisi akademik tadi yang saya amati sudah sangat bagus sekali. Si coach sudah mencapaikan catatan hasil observasi yang sebelumnya telah dilakukan di kelas dan fokus area pengembangan apa saja yang akan dikembangkan oleh si Kuci. Terus yang kedua, si coach juga sudah menanyakan apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil supervisi. Jadi si coach itu sudah menggali apa saja area yang akan dikembangkan oleh si Kuci. Terus tadi area pengembangannya sudah juga muncul strategi yang akan dilakukan juga muncul. Tadi juga sangat bagus sekali si coach sudah menanyakan komitmen kepada si Kuci bagaimana untuk keluar dari permasalahannya dan komitmen apa yang harus dilakukan serta siap aktor apa yang terlibat di dalam untuk mendukung area pengembangan yang dilakukan oleh si Kuci ya. Nah, di sini yang ada ada taman sedikit, hanya sedikit saja ini, karena di bagian pasca observasi di situ ada menanyakan apa yang sudah dilakukan saat mengajar. Jadi maksudnya nanti si coach boleh menggali lagi. Tadi sudah muncul, tapi mungkin perlu ditambah lagi. Mungkin apa saja yang sudah dilakukan. Barangkali si Kuci baru menjawab satu kali, tapi si coach itu menggali lagi apa saja. Barangkali si Kuci ini mungkin ada yang lupa, misalnya dia pernah melakukan apa, sehingga kita perlu gali lagi. Jadi tadi kan permasalahannya siswa kurang aktif ya. Nah, jadi mungkin kita tanya lagi apa yang sudah dilakukan di dalam kelas. Setelah itu boleh ditanya lagi ada lagi yang sudah dilakukan atau sebatas mana atau apa saja yang sudah dilakukan. Jadi sehingga informasi yang kita dapat akurat. Jadi disitulah nanti si Kuci ini bernama berarti dari beberapa hal yang saya lakukan ternyata saya masih ada perlu yang saya tambahkan. Tapi kalau baru menjawab satu kali misalnya satu langkah, nanti pengembangannya masih kurang optimal. Nanti mencoba ternyata masih ada lagi nih yang belum, makanya kita gali lagi. Atau barangkali si Kuci ini pernah melakukannya, cuma mungkin terbawa perasaan saja tidak aktif, pada siswanya sudah aktif. Makanya kita sebagai coach itu perlu menggali juga informasinya sebatas mana supaya area pengembangannya nanti bisa lebih fokus. Mungkin itu saja tambahannya. Kalau di skala 1 sampai 100 tadi mungkin 99,9. Terima kasih kepada Bapak Barang Udin ya atas umpan baliknya dan juga kepada Ibu Ermita Ratnastiti atas kerjasamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.